Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh bersama-sama berkumpul untuk sebentar lagi tentunya kita bersaat teduh ya. Mari kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Mari kita sepenuhnya masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Raja, Kau Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembali boleh menikmati indahnya saat-saat bersamamu. Dan hari ini kembali juga sebentar lagi kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Kami tahu semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bekerja, Engkau berkarya lewat apa yang akan kami baca hari ini, sehingga kami benar-benar boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang sangat berbahagia ini, karena kembali kita mendapat kesempatan untuk bersaat teduh, saya akan mengajak saudara untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana kita telah sampai pada kitab 2 Petrus, yang berarti ini adalah surat Petrus atau surat Rasul Petrus yang kedua. Nah, mari kita akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu pada bagian pasal yang pertama. Salam dari Simon Petrus, ya jelas sekali ya, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara sudah diberkati lewat pembacaan hari ini. Tetapi izinkan saya akan sedikit mengulasnya dan mengajak saudara membaca ulang pada bagian ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Puji Tuhan. Tentu yang dimaksud tersandung di sini bukan tersandung batu seperti pada umumnya atau kita tersandung tangga lalu kemudian jatuh. Tetapi ini adalah sebuah kata-kata kiasan. Yang dimaksud tersandung di sini adalah diri kita ini jadinya akhirnya jauh dari Tuhan. Nah gitu ya. Akhirnya seolah-olah jatuh dari jalan Tuhan. Seolah-olah melenceng dari jalan Tuhan. Kemudian hati kita seolah-olah mengalami kekecewaan sehingga kita menjauh dari Tuhan. Nah itulah yang sebetulnya dimaksudkan dengan kata
tersandung. Ya. Nah, dikatakan tadi, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Masalahnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah tersandung? Kita percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Artinya kalau kita pernah tersandung, kita pernah kecewa terhadap seseorang, terhadap hamba Tuhan, terhadap rekan seiman, lalu kita kemudian sampai akhirnya menjauh dari Tuhan, kita jadi nggak mau saat teduh, kita nggak mau ke gereja. Permasalahannya jelas tadi, itu adalah karena salah kita sendiri, kalau menurut firman. Ya, sebab tadi katakan, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita pernah tersandung, berarti kita mesti introspeksi diri. Mungkin kita selama ini kurang serius, gitu ya, di dalam meningkatkan rohani kita. Yang dimaksud dengan kata tadi, diumpamakan atau diberikan dengan kata-kata supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Itu kira-kira kalau bahasa saya, serius meningkatkan kerohanian. Serius meningkatkan karakter supaya semakin memiliki karakter Kristus. Itu kira-kira kalau saya ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemungkinan kita yang kurang serius untuk memandang kepada Kristus, kita kurang serius untuk membuat diri kita menjadi semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab itulah kita mudah tersandung atau mungkin pernah tersandung. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bersama-sama dengan saya menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mudah tersandung, orang-orang bahkan yang tidak pernah lagi tersandung, tetapi terus berlari dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita serius dengan Tuhan. Kita serius mau meningkatkan kerohanian kita. Mata kita serius memandang kepada Tuhan. Maka ada jaminan. Sekali lagi, jaminan dari ayat tadi. Kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Marilah tetap kuat di dalam Tuhan. Serius dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Seringkali ketika kami tersandung, kami kecewa kepada Tuhan, kepada teman kami, dan kami jauh dari Tuhan, tersandung begitu. Kami seringkali mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan orang yang membuat kami tersandung, menyalahkan keadaan yang membuat kami tersandung. Tapi hari ini, lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa problemnya ada pada kami. Mungkin kami mengikut Yesus tapi belum serius dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum serius benar-benar sehingga masih terkadang bisa tersandung. Jadikan kami orang-orang yang kuat dalam Engkau Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami tidak akan pernah tersandung lagi kiranya. Tetapi hidup kami sepenuhnya kuat dalam Tuhan, bahkan semakin meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan berdoa lebih dulu untuk orang-orang yang kita kenal yang mungkin mereka belum percaya Yesus sampai sekarang. Mari kita akan doakan buat pertobatan jiwa mereka. Berdoa juga supaya Tuhan berikan hikmat pada kita untuk dapat membawa mereka dalam jalan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, kami juga terus teringat kepada teman-teman kami seiman
yang seizin-Mu Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata memang dunia akan membenci kami, dan ada beberapa dari antara teman-teman kami yang mengalami ini begitu berat. Tuhan, kami berdoa buat setiap sahabat, saudara seiman dalam Tuhan yang hari-hari ini dimanapun mereka berada masih mengalami penderitaan, siksaan dan aniaya karena nama-Mu Tuhan, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat mereka. Kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan, dan penganiayaan itu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Di berbagai negara, di Eropa, di mana-mana mulai terjadi gelombang ada COVID-19 sehingga pemerintahnya kebingungan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk Indonesia yang tercinta. Tuhan, jauhkan Indonesia yang tercinta dari pandemi COVID lagi itu. Jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kedamaian, kesehatan, dan pertolongan atas Indonesia dan seluruh penduduknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami umat-Mu yang ada di Indonesia, bangsa kami, pemimpin kami, dan pendahulu kami. Kiranya melalui pengampunan-Mu, berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Bahkan kiranya terjadi hujan pertobatan, jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau akan memberkati mereka dan keluarga mereka, dan Kau memberikan kepada kami semuanya, hamba-hamba-Mu, hati yang tulus ikhlas, baik kami maupun keluarga kami, hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu, dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan juga cukupkan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami, dan perlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi untuk lebih dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih bagi jemaat-jemaat-Mu. Berkati mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong umat-Mu dimanapun berada. Biarlah umat-Mu dimanapun berada Tuhan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Mereka benar-benar boleh menjadi orang-orang yang membagikan berkat-Mu, menyinarkan sinar terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu hati Tuhan, karena kami tahu di musim-musim ini, musim penghujan, mungkin ada banyak yang sakit saat ini. Kami mau bersatu hati buat setiap orang yang sakit Tuhan, baik di tempat ini, di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau menjamah menolong mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah apapun itu, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami dan berikan hati yang mampu bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya.
Kami juga bersatu hati bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terikat dalam dosa, terikat dalam kuasa kegelapan. Maka kami bersatu hati, Bapa, kiranya Kau ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu kita punya pergumulan doa pribadi. Saya persilakan untuk kita berdoa masing-masing. Saya berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik sudah ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.